Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rumah Berkesadaran bersama kami, Romo Sugianto dan saya Michael. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai KDRT di episode yang lalu. Terakhir kita sampai pada konklusi bahwa KDRT terjadi karena tidak adanya komunikasi yang berkesadaran. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih spesifik kepada apa itu komunikasi yang berkesadaran. Romo Sugi, boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi berkesadaran, dong? Ya, komunikasi yang berkesadaran kan namanya juga berkesadaran. Artinya komunikasi yang membangun kebijaksanaan bersama pasangannya. Nah, apa itu kebijaksanaan? Kalau kita merujuk pada ajaran Buddha Dharma, yang dimaksud dengan kebijaksanaan atau berkesadaran itu komunikasi yang menggunakan dua unsur. Satu, kita harus menggunakan unsur logika. Jadi komunikasi itu harus pakai logika, jangan yang aneh-aneh gitu, yang nggak masuk akal. Logika harus diutamakan. Misalnya ya, kalau berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan suami atau istri, kapan ditanya, "Pak atau Mah, kemana duit belanjaan yang kemarin baru dikasih 10 juta, terus kita bilang kita beli ini beli itu," kayaknya yang nggak masuk akal. Nah, ini pasti menimbulkan emosi. Atau hal-hal lain yang menyangkut misalnya sesuatu yang harus dimintain pertanggungjawaban atau sesuatu yang kita tidak bisa jelaskan dengan logika, ini pasti menimbulkan masalah. Jadi logika harus ada dalam komunikasi berkesadaran itu. Nah, tapi tidak melulu logika. Kalau melulu logika, maka nanti timbul akal-akalan orang. Pokoknya terkesannya logis, tapi ternyata di situ banyak terjadi penyimpangan, penyelewengan. Kan korupsi begitu. Korupsi kan salah satunya ya kelihatannya logis, tapi kalau dicek ternyata banyak penyelewengan. Nah, jadi komunikasi yang mengutamakan logika toh tidak mungkin disebut berkesadaran atau kebijaksanaan. Pada sisi lain juga harus ada pendekatan hati atau pendekatan dengan perasaan. Jadi komunikasi yang berkesadaran menggunakan dua pendekatan ini, logika dan perasaan. Kita juga harus memperhatikan misalnya lawan bicara kita, partner kita, istri atau suami kita, bagaimana perasaan dia kalau kita ngomong begini, bagaimana penyerapan dia, bagaimana feedback dia. Nah, ini kita kan memperhatikan. Kalau itu yang terjadi, maka saya jamin komunikasi itu pasti kemudian membuat lawan bicara kita atau membuat pasangan kita itu menjadi, paling tidak kalau dia tidak berbahagia, dia menjadi mengerti atau sadar akan kondisinya. Tidak semua komunikasi itu bisa membahagiakan pasangan kita, tentunya pasti tidak. Tetapi paling tidak kondisi yang sebaik apapun kita bisa bicarakan dengan menggunakan pendekatan logika dan pendekatan perasaan. Nah, ini kan jarang sekali pasangan-pasangan muda ini mau menggunakan hal seperti ini. Misalnya saja pendekatan logika. Pasangan yang sekarang ini, anak-anak muda ini kan nggak pakai logika. Mereka maunya mengutamakan kepentingan mereka semata. Misalnya ya, kan seperti ada cerita. Kalau doa itu bagaimana? Maunya orang berdoa, waktu kecil saya maunya dimanja-manja. Nanti saya gede, saya remaja atau dewasa muda, saya maunya foya-foya. Nanti setelah saya kaya, setelah saya besar, dewasa penuh, saya maunya kaya raya. Habis itu setelah saya kaya raya, saya bisa memenuhi semua keinginan saya, dan ketika saya mati, saya masuk surga. Nah, ini kan tidak logis. Bagaimana mungkin sudah foya-foya bisa kaya raya? Tetapi itulah yang terjadi sekarang.
pendekatan atau penggunaan yang non logis, yang tidak logis. Tetapi ya, tidak hanya logika yang dibutuhkan dalam membangun kesadaran itu, tapi juga perasaan. Kita harus memperhatikan perasaan orang, harus menggunakan EQ dan IQ lah, intinya itu. Nah, ini yang disebut pendekatan berkesadaran. Cuma begini juga, sekarang ini KDRT itu kan banyak bentuk-bentuknya. Ada bentuk yang sering terjadi dalam masyarakat itu. Nah, ini juga penting kita bicarakan. Misalnya bentuk-bentuk apa yang menyebabkan terjadinya KDRT. Baik Romo, saya ada melakukan research kecil dan saya menemukan ada 5 bentuk KDRT. Kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Dari 5 bentuk ini, mana yang paling dominan, Romo? 5 penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang seperti tadi Michael sampaikan, kadang-kadang bisa terdiri dari 2 atau 3 macam kekerasan sekaligus. Jadi kalau kita bicara mana yang dominan, masyarakat mengenalnya kalau itu kekerasan fisik. Nah, itu kan ada buktinya, ada visumnya, ada lukanya, bisa bikin laporan polisi. Tetapi kalau kekerasan lain, misalnya kekerasan ekonomi, kekerasan psikologi, nah itu kan agak sulit ya, membuktikannya itu lebih repot. Tetapi bukan berarti kekerasan psikologi atau kekerasan ekonomi itu tidak mempengaruhi hubungan suami istri itu. Kan namanya kekerasan. Saya kasih contoh, misalnya begini. Seorang suami bilang, mulai minggu depan uang belanja yang saya kasih, saya kurangi 50%. Kamu boros. Saya cari uang setengah mati, mama boros. Jadi 50%. Nah, istrinya jawab, ya gimana cukup Pak 50%? Papa kan cuma kasih 1 juta, 50% 500.000. Dia 500.000 cukup untuk apa Pak? Nah, itu contoh kan. Nah, maksud saya dari pembicaraan mengenai ekonomi ini, si suami atau si istri ini bisa bertengkar. Dan ketika pertengkarannya itu sampai sedemikian rupa, pasti terjadi penggunaan kekuatan fisik di situ. Nah, kalau sudah terjadi penggunaan kekerasan fisik, psikologi pun terpengaruh. Nah, jadi kekerasan itu tidak tunggal, jarang yang tunggal. Kekerasan fisik pun pasti ada sebab-sebabnya. Mungkin kekerasan seksual, dia ingin melakukan hubungan seksual sedangkan pasangannya menolak. Nah, itulah terjadi kekerasan fisik, bisa 2 atau 3 sekaligus. Nah, kekerasan seperti ini sebetulnya kan bisa kita hindari kalau kita membangun komunikasi yang berkesadaran, yang menggunakan logika, yang menggunakan perasaan. Contoh seperti kasus yang pernah saya sampaikan kemarin mengenai Alex dan Preti. Kalau misalnya gunakan pendekatan logika dan perasaan, Preti nggak mesti begitu dong. Dia kan harus ngerti mertuanya ini memerlukan uang dari Alex itu untuk apa. Coba dia waktu itu kalau dia sudah pikir dengan perasaannya, dia gunakan juga logikanya. Oh iya, mertua saya ini karena puting beliung memerlukan uang untuk membangun kembali rumahnya segala macam, kasihan ya dia segala macam. Nah, itu kan 2 pendekatan sekaligus, logika dan perasaannya. Ya, uang 10 juta, 15 juta seperti itu untuk membenahi rumah yang ditinggalin mertua kan tidak bisa besar amat. Tapi ini kan pendekatan yang digunakan kan berbeda. Dia hanya pakai logika.
Bahkan dia hanya menggunakan pendekatan logika yang sifatnya sangat sempit untuk kepentingan dia belaka. Nah, ini hanya menimbulkan kemarahan si Alec. Nah, salahnya Alec juga, dia tidak berusaha menjelaskan kepada istrinya. Dia lebih banyak diam. Nah, ketika istrinya menekan sedemikian rupa karena dia merasa suamiku juga diam aja ntar. Nah, waktu itulah si Alec meledak. Nah, ini karena tidak ada komunikasi yang berkesadaran. Jadi kesimpulannya, komunikasi yang berkesadaran ini dapat membantu atau mencegah, bahkan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang tadi Michael sampaikan, penyebab-penyebab ini juga pernah dibahas di Jurnal Perkawinan Singapura yang menyatakan mengenai penyebab-penyebab kekerasan. Tapi mereka lebih spesifik menunjuk ke persoalannya. Kalau kita kan cuma sebabnya, misalnya tadi fisik, ekonomi, seksual dan sebagainya kan. Nah, kalau Singapura dia lebih merinci lagi. Nah, nanti kita bahas di episode berikutnya. Baik, terima kasih banyak Romo Sugianto atas penjelasannya mengenai komunikasi yang berkesadaran. Jadi saya juga lebih ngerti nih Romo tentang KDRT dan komunikasi berkesadaran untuk menghindari KDRT ya Romo. Demikianlah teman-teman pembicaraan kita kali ini dengan Romo Sugianto mengenai komunikasi yang berkesadaran untuk menghindari KDRT. Kita nantikan di episode berikutnya dengan Romo Sugianto akan dibahas lebih detail mengenai 5 bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.